Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyampaikan kritik saya yang berjudul konsep kepemilikan dan akad dalam fikih muamalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janting Andika Bagus Rizky dengan NIM 2012 30 kelas 3E, kelas PAI 3E semester 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Dr. Muhammad Yusuf, SAG MPD, dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, hak kepemilikan penuh. Pengertiannya adalah hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu benda dan manfaatnya bersama-sama, sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara tetap ada di tangan pemilik. Keistimewaannya, pemilik dapat melakukan berbagai macam tasarruf yang dibenarkan oleh syara, seperti jual beli, hibah, ijarah, dan lain-lain. Poin kedua, hak manfaat. Pengertian adalah kepemilikan salah satu dari zat, benda, atau manfaatnya. Misalnya, orang yang menyewa rumah hanya memiliki zat rumahnya, tetapi tidak memiliki manfaat rumah. Yang kedua, ciri-cirinya, kepemilikan dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, tetapi ulama Jumhur membolehkannya. Poin ketiga, kepemilikan bersyarat, yaitu seseorang memiliki sesuatu hanya jika terjadi sesuatu. Misalnya, jika seorang berkata, kamu boleh memiliki mobilku jika kamu sudah lulus ujian mengemudi. Untuk contoh, seorang mewariskan rumah kepada putranya atau putrinya, tetapi hanya jika putrinya menikah sebelum berusia 30. Untuk poin keempat, kepemilikan umum. Untuk kepemilikan umum sendiri ada banyak. Yang pertama ada kepemilikan umum air. Semua air yang berada di bumi ini, baik di permukaan maupun dalam perut bumi, adalah milik bersama umat manusia. Berikut adalah api. Api mencakup bahan bakar yang didapat dari hasil bumi, baik berupa kayu bakar dari umbuan liar ataupun api itu sendiri dalam pengertian nyala api. Untuk berikutnya adalah rumput. Rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya, bukan ditanam, tidak pula membutuhkan pemeliharaan khusus. Untuk poin berikutnya, akad jual beli. Untuk akad jual beli yang pertama ada murobaha, yaitu penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi, seperti penetapan margin keuntungan yang disetujui. Yang kedua, istisna, yaitu akad meminta seorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, salam, penjualan suatu di masa yang akan datang dengan imbalan suatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Yang keempat, musyarakah, persekutuan kongsi dalam mengambil hak dan bertindak. Contohnya, persekutuan warisan, wasiat, dan hibah pada barang atau jasa. Yang kelima, mudharabah, akad yang berlaku antara dua pihak dengan syara. Salah seorang dari keduanya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk didagangkan, dan keuntungannya yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Untuk poin terakhir, akad sewa atau ijarah. Secara bahasa, al-ijarah berasal dari kata al-ijar, yaitu upah. Secara syar'i, ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah, lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan. Syarat-syaratnya, ijarah atau sewa menyewa tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak, mengurusi harta, dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka, dan bertindak lurus. Hukum-hukumnya, tidak boleh ijarah atas amal-amal yang termasuk pendekatan diri kepada Allah,
dan ibadah seperti azan, haji, fatwa, qodok dalam ibadah, imamah menjadi imam sholat, dan mengajar Al-Quran. Baik, sekian dari saya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang mendengar dan yang menyampaikan. Sebelum penutupan, saya ada sedikit kata-kata yang mungkin berkesan. Katak melompat melihat kera, kerbau melongo masuk ke gua. Mohon maaf bila salah bicara. Ku tutup prestasi dengan membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.